Selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi seperti halnya minggu lalu di Recehan DKV. Malam ini kita akan berbicara, narasumber kita adalah Rahadian atau biasa kita Rahadian Paramita, kita biasa panggil Amit-Amit atau Amit. Lalu dengan rocker kita Bapak Adit Nugraha. Malam ini mereka akan sharing topik yang nanti bisa kita diskusikan bersama, yaitu mengenai visualisasi data. Mungkin nanti sebelum kita mulai, mungkin walaupun kita sudah kenal, mungkin Adit sama Amit bisa sedikit cerita mengenai ya, perkenalan lah mengenai kalian sendiri, soalnya belum tentu yang nonton ini kenal dengan kalian. Jadi waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, terima kasih. Dan ini gue dulu ya. Nanti partnya Adit agak-agak di tengah belakang gitu. Oke. Saya Rahadian, angkatan pertama 95. Mungkin yang paling tua kali di kampus, karena lulusnya kalau nggak salah 2004. Jadi hampir 9 tahun. Langsung aja ya, jadi topik yang mau diomongin ini visualisasi data. Sebenarnya ada kaitannya banyak dengan DKV. Secara nggak sadar baru belakangan saya sendiri merasa ini sebenarnya DKV banget. Cuman kita nggak pernah dengar ini dulu di kampus. Bahkan kampus-kampus kurikulum sekarang ya, ada belum banyak kampus yang cukup progresif untuk bicara tentang visualisasi data. Jadi ini kurang lebih adalah pekerjaan selama saya berkecimpung di media online. Sekarang namanya Lokadata ID. Dulu waktu masih sama Adit itu namanya masih beritagar.id. Gagasannya ini saya akan share lewat slide ya. Awalnya dari mana? Jadi sebelum kita berinisiatif untuk meringkas informasi atau data lewat gambar, event awalnya itu krisis 2008. Itu krisis kredit di Amerika. Waktu baca isunya itu nggak ngerti ini sebenarnya apa yang terjadi sih gitu. Kenapa kita harus ikut-ikutan krisis gitu. Padahal peristiwanya ada di Amerika. Baca ini, baca itu nggak terlalu banyak membantu. Susah gitu, kebayang gitu. Apalagi kita yang secara naluri, secara kebiasaan itu banyak lebih lancar kadang-kadang kalau lewat visual. Ketemulah dengan konten video grafik yang dibikin sama Jonathan Jarvis. Jarvis ini basisnya sebenarnya grafis, orang visual. Cuman yang menarik ini, dia bilang, I love boring things like economics. Jadi dia explore justru isu-isu boring kayak ekonomik yang banyak data, angka, statistik untuk divisualkan. Mungkin ada yang pernah lihat videonya. Nggak akan saya putarin, tapi ini ada linknya, ada contohnya bagaimana dia memvisualkan krisis kredit di Amerika tahun 2008 itu lewat video grafik. Saya jadi bisa paham apa yang terjadi lewat video ini. Kurang lebih ini 2010-2011 kalau nggak salah. Peristiwanya sendiri kan 2008-2009 krisisnya. Nah ini menarik banget karena selama ini kalau kita ngomong infografik itu kan belakangan atau dulu cenderungnya itu ya mediumnya itu yang 2 dimensi, barang cetak misalnya gitu. Meskipun sudah nongol di internet tapi ya bentuknya masih image aja, bukan gambar bergerak. Sementara ini video ini benar-benar apa ya,
menggugah lah gitu. Anjir keren pisan gitu kan. Kenapa DKV atau anak-anak DKV yang bermain dengan komunikasi visual tidak explore yang kayak gini gitu. Membuat terobosan, menjelaskan hal-hal sulit lewat visual. Karena biar bagaimanapun visual kan jauh lebih mudah. Kalau dibikinnya benar ya, jauh lebih mudah dipahami oleh publik. Apalagi isu-isu yang seperti kata Jonathan tadi, boring stuff gitu. Nah ini dari sini kepikirlah macam-macam gitu. Wah kita bisa bikin apa gitu. Karena untuk bikin yang seperti ini itu saya waktu itu juga cukup sadar ini kayaknya bukan barang yang gampang. Pertama, memahami isunya dulu aja itu udah PR. Ya kan? Isunya ini benar-benar di luar domain kita lah. Domain gua, apalagi domain saya yang tidak banyak main di isu-isu ekonomi. Jadi, tantangannya pasti banyak. Tapi ini bakal menarik kayaknya gitu. Nah, ini bisa dilihat videonya bagaimana dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan krisis kredit 2008. Saya pakai istilah infografik di kantor, bukan infografis yang biasa dipakai. Ini karena masalah tata bahasa aja. Jadi perdebatan rame, tapi udahlah kita mencoba ketat dengan istilah infografik, bukan infografis. Karena alasannya tata bahasa. Nah, saya mulai dengan infografik, bukan visualisasi data dulu ya. Infografik. Ada sedikit perbedaan, tapi sebenarnya nggak terlalu signifikan. Ini contoh yang kita bikin. Awalnya news bahwa Telkom bikin, ini udah lama, tahun 2016. Telkom bikin kebijakan soal kuota di IndiHome. Kalau baca teksnya, mungkin agak lambat pahamnya untuk sebagian besar orang. Karena itu kita mencoba menerjemahkan apa sih sebenarnya kebijakan itu gitu. Dari pihak Telkom hanya menerbitkan ini kan, hanya ada tabel. Kalau paketmu 10, fair speed-nya 75%, ini bacanya gimana gitu, maksudnya apa sih gitu. Jadi banyak sekali istilah dan hal-hal yang nggak kebayang gitu, tidak secara visual itu nggak ada di kepala gitu kalau baca tabel macam ini. Makanya kita coba simulasikan untuk satu skenario dulu deh, tentang 10 megapiksel, Mbps 10 mega per second misalnya gitu. Sebenarnya apa yang terjadi gitu. Nah ini kira-kira data awalnya, lalu kita coba membuat visualnya untuk menjelaskan sebenarnya ini tentang apa sih gitu. Nah, ini konsep-konsep yang bisa divisualin lewat infografik. Contohnya kira-kira ini tentang terminologi, tentang bagaimana menyederhanakan konsep itu dalam visual. Nah, yang lebih penting sebenarnya ini sih, soal FUP itu jadi sebenarnya gimana simulasinya gitu. Orang kan nggak ngebayang kalau kita ngomong konsumsi data per hari 3 giga itu kira-kira ngapain aja sih gitu. Kalau gue chatting doang nyampe nggak sih 3 giga? Kemungkinan enggak. Nah, kita bikin simulasi di bagian kebutuhan ini. Kalau disederhanakan ya kira-kira kalau nonton video, lihat gambar atau baca teks, itu bisa habis puluhan misalnya gitu. Dan seterusnya. Kalau suka main torrent bisa 100 giga dan kira-kira simulasinya gitu. Sehingga dari situlah bisa dijelaskan makin cepat habis kuota ya dan seterusnya gitu kan. Ini konsep infografik yang saya kira udah cukup normal lah ya, cukup populer. Nah, versi lainnya yang ini yang kiri merah ini yang paling menantang karena ini langsung ngobrol dengan narasumbernya, para ahli-ahli ilmuwan-ilmuwan dari ALMI. Prosesnya cukup panjang bolak-balik karena dia juga harus menjelaskan hal teknis, sementara kita yang bukan orang teknis ini kan harus mencoba memahami lu ngomong apa sih gitu. Tapi infografik kira-kira kayak ginilah model-modelnya. Sementara di visualisasi data ini semacam genre baru, meskipun nggak baru-baru amat lah. Semua orang pasti udah kenal dengan grafik batang, grafik sebaran, grafik garis, dan seterusnya itu biasanya orang udah paham. Itu yang paling dasar, yang paling umum. Cuman tantangan di
eh, komunitas DKV misalnya kan bagaimana membuat gambar itu jauh lebih mudah dipahami atau juga ada tambahan nilai estetik supaya lebih menarik. Gue inget banget ini waktu kuliah ilustrasi tahun 96, kalau nggak salah. Itu kita pernah dikasih tugas ini, mata kuliahnya ilustrasi. Bagaimana membuat grafik, tapi ada nilai estetiknya gitu. Gue inget banget Dani Munajat 95 itu bikin grafik menyusui atau apa kalau nggak salah tentang gizi gitu, dan dia menambahkan ilustrasi ibu yang menyusui kalau nggak salah gitu. Itu gue terkesan banget lah bagaimana nilai estetik masuk ke hal-hal yang scientific gitu kan. Jadi si grafik scientific ini nggak boring banget gitu. Gue sendiri waktu itu saya ingat gue bikin peta, dan di peta itu informasinya divisualisasikan, jadi tidak hanya teks gitu. Nah dari situ itu yang kalau kita tarik relevansinya ke DKV yang ada di kelas ya. Nah kita pernah bikin studi kasus tuh kayak gini, bagaimana kalau datanya cukup rumit ini misalnya. Ini datanya diambil dengan cara nonton film itu tadi, apa namanya, Dilan, film Dilan, itu ditonton lalu dicatat waktunya, kira-kira setting lokasinya di mana, durasi adegan, ekspresinya, konteks interaksinya dan lain itu pekerjaan menyebalkannya di sini. Bagaimana membedah filmnya dalam menjadi sebuah data yang terstruktur. Ini kan data yang terstruktur ya dalam bentuk tabel. Nah dari sini kalau kita udah punya datanya ini, lalu kita bareng-bareng ngobrol gimana cara memvisualkan data yang ada di situ. Apa yang menarik, karena tidak semua data tentu ditampilkan. Apa yang menarik, apa yang perlu ditampilkan, bagaimana cara menampilkannya, keluarlah diskusi-diskusi bla bla bla, dan ini data yang raw-nya, mentahnya. Oh ternyata kita dapat ada ekspresi senang misalnya 12 kali muncul dalam film dan seterusnya. Ini tentang ekspresi tokoh perempuan misalnya gitu. Tapi intinya akhirnya keluar, kita dapat informasi bahwa jumlah rayuan di film Cinta dibanding film Dilan 90 itu jauh lebih banyak di film Dilan. Itu temuan datanya. Jadi ini contohnya juga aku cari yang agak simpel aja biar nggak terlalu ribet. Tapi kurang lebih itu prinsip bagaimana memvisualisasikan data tadi jadi penting. Dari sesuatu yang tabel tadi begitu menyebalkan gitu, so boring lah lihat tabel angka gitu, aduh udah males banget. Dia harus bisa divisualisasikan. Ini contoh sederhana aja sih. Dengan mengandalkan ikon itu udah bisa menyampaikan data yang diolah dari film tadi menjadi sebuah informasi. Ini sampel yang paling mudah. Ini contoh lain yang belakangan kita bikin. Jadi orang mungkin bisa menganggap sebagian ini kan sama aja dengan infografik gitu. Nah kalau buat kami enggak. Gua nggak tahu apakah secara akademis udah ada kategorisasinya ya, tapi kalau di kantor kita sudah membedakan. Oh ini sih kerjaannya anak-anak visualisasi data, kalau ini infografik. Jadi timnya aja beda, orangnya yang mengerjakan beda. Nah ini data visualisasi contoh yang gue sebut salah dua yang ada di Tokadata, kira-kira ini. Yang satu ini bicara tentang data-data sampah. Jadi dot-dot itu, kotak-kotak itu dipakai untuk merepresentasikan 1 ton sampah. Yang hijau dikelola, yang ungu tidak dikelola, dan seterusnya. Yang kanan ini juga. Ini rasio pasar, jumlah pasar. Yang orange merepresentasikan orang, dan jumlah pasarnya. Jadi ini visualisasi data, sekilas mungkin mirip, tapi bukan infografik. Nah, yang menarik adalah ketika mediumnya berkembang. Visualisasi kayak gini mungkin bisa kita pakai di situasi yang
datar di 2D atau di website dalam bentuk image yang tidak interaktif atau tidak perlu interaktif misalnya gitu. Ini cukup bisa menjelaskan hanya dengan gambar gitu. Kalau kita mau bikin interaktif mungkin bisa lebih bagus, bisa lebih menarik. Tapi paling nggak ada yang bisa dikerjakan dalam bentuk 2D, image hanya dalam satu image, atau yang agak interaktif. Nah, kenapa kemarin saya sempat nyinggung soal UI UX, karena ternyata gue harus berhadapan dengan urusan kayak gitu. Ketika ini data kayak gini harus ditampilkan secara interaktif, urusannya jadi panjang gitu. Ini kalau kita bikin gini nanti publiknya bingung nggak mana yang harus dipencet, misalnya informasinya keluar. Nah itu yang makanya kemarin gue sempat nyinggung soal itu, karena itu kan kalau dilempar ke gue misalnya yang belajar grafik, gue juga nggak tahu, nggak pernah gue belajar soal gimana interaksi manusia dengan komputer. Nggak ada ilmu itu, harus dipelajari sendiri lagi. Sehingga makanya muncul pertanyaan ini kira-kira di kampus, entah bukan cuma di kampus kita gitu, di kampus-kampus DKV yang lain, apakah juga sudah mulai menyinggung-nyinggung soal yang kayak gini? Karena ini mau nggak mau ada hubungannya jadinya gitu kan, ketika desainer harus membuat tampilan kayak begini, dia harus tahu, dia harus paham tentang UI UX. Kalau enggak, nanti pembacanya malah bisa tersesat kan. Ini aslinya, kenapa gue kasih link, karena ini aslinya juga interaktif. Jadi di scroll, nanti gambarnya berubah. Grafiknya sendiri sangat simple gitu. Cuman masalah sebaran dot titik-titik aja. Nah, ini juga tadi kaitannya akhirnya balik lagi ke soal isu UI UX. Tapi intinya adalah bagaimana kita harus bisa mencari bentuk visual yang paling sederhana. Bagus itu jadi memang sangat relatif seperti minggu lalu. Siapa di video sebelumnya itu kan juga diungkapkan, dan di prakteknya di dunia nyata bagus itu relatif gitu, bukan penilaian juri gitu. Penilaiannya ya penggunanya bisa paham, bisa menggunakan ini tanpa kendala, itu capaian kita kan, bukan cuman kagum dengan gambarnya bagus misalnya gitu. Nah itu PR besar banget itu. Nah ini nanti Adit bisa ikut nambahin. Ini gua ambil dari Instagram. Jadi selain membuat yang image, kita juga akhirnya sempat eksperimen membuat yang bergerak, gambar bergerak. Cuman karena keterbatasan waktu dan orang, ini waktu itu gagasannya simple aja, udah itu file AI dari yang gambar statik, ditransfer ke Adit, kemudian dianimasikan, sehingga bisa jadi video gambar bergerak. Gambarnya bisa bergerak. Nah, jadi hanya mengandalkan efek yang sangat sederhana, transisi dan beberapa cara menampilkan angka-angka, itu sangat sederhana. Paling cuma semenit, kurang dari 2 menit lah rata-rata. Nah, itu juga kelihatannya simple gitu. Cuman kan kemudian PR besarnya di belakang proses itu ada orang yang harus ngasih brief ke waktu itu ke Adit misalnya, yang mengeksekusinya untuk jadi film, jadi gambar bergerak. Siapa yang bikin briefnya untuk ngasih tahu Adit dari sekian banyak info itu ini yang mau diambil gitu dan seterusnya. Cara motongnya, kemudian nanti perlu ada copywriting, ada teks yang harus muncul. Siapa yang ngedit itu? Nah itu ternyata kan butuh orang lagi. Dan waktu itu kita coba sempat nyoba berapa kali. Responnya sebenarnya menurut gue sih oke. Maksudnya ini kan hanya kita pakai di medsos ya, di Twitter, Instagram, Facebook waktu itu. Menurut gue sih responnya bagus. Maksudnya publik jadi lebih tertarik untuk membaca atau melihat videonya, sehingga informasinya nyampe ke mereka. Daripada harus baca teksnya misalnya yang udah nulisnya jelimet, jadi yang baca mumet. Ini sangat membantu sebenarnya. Cuman waktu itu problem kita adalah di alokasi orang dan waktu, karena Adit juga punya jadwal yang cukup padat waktu itu untuk ngedit video yang lain. Nah, ini yang cukup sophisticated. Maksudnya ini bukan cuma ini animasi 3D. Adit nanti yang bisa jelasin dia lebih detailnya. Ini sebenarnya kan
kita tuh mikirnya pengen bikin kayak yang Jonathan Jarvis punya itu. Isunya sih kita mulai dengan yang sederhana. Ini kan kalau cuma gerhana kasarnya itu ya itu isu simple lah gitu. Semua orang relatif udah tahu. Tapi kita mencoba menjelaskan apa yang terjadi dengan gerhana total waktu itu di Indonesia. Ini juga lumayan sih nyungkir baliknya sama Adit beberapa minggu kalau nggak salah. Mencoba menyederhanakan informasi kayak gini. Nanti ceritanya biar detailnya di Adit ya. Nah, kira-kira gitu. Sementara ini nanti bisa kita terusin ngobrol. Enggak, Pak Chandra, saya kembalikan. Oke, terima kasih Amit atas sharingnya. Kita mungkin langsung ke Adit dulu ya untuk sharing ya. Waktu dan tempatnya. Monggo, Adit. Gua unmute kok nggak Halo, mau. Udah ya? suara gue udah kedengeran ya? Yo. Halo, di sana udah ada Cevi itu, Cevi, halo Cev, Robi, Budi ya. Siapa lagi nih? Itu Helmut ya? Atau siapa sih itu? Iya, Helmut. Helmut ya? Helmut. Ya, gue nambahin apa namanya tadi cerita tentang itu 2 tahun yang lalu ya kerjaan bersama apa si Kang Amit di Beritagar. Jadi sebenarnya gue cerita apa namanya sedikit pengalaman juga lah, karena dengan saat di Beritagar itu kan di desk gue itu ada beberapa anak DKV yang magang ya, beberapa anak DKV yang magang, ada beberapa dari Unpas juga, ada beberapa dari dari kampus lain, dan ternyata memang visualisasi data ini memang sepertinya memang masih belum belum masuk di kurikulum atau apa sebutnya itu. Ya mereka masih belum dapat belum dapat pengetahuan yang cukup untuk itu. Kalau sekadar ilustrasi, ya mungkin ilustrasi seperti yang pernah kita dapatkan saat kuliah. Nah, jadi beberapa dari mereka memang sepertinya agak kesulitan, sama seperti gue ketika pertama gabung di di Beritagar, mengerjakan beberapa proyek videografik dan infografik. Saat itu kalau nggak salah pertama gue ngerjain itu tentang data berapa banyak orang di seputar Jakarta yang datang ke Jakarta menggunakan transportasi massal. Saat itu membuat latar belakangnya itu saat ulang tahun PT KAI, KAI atau komuter lain ya kalau nggak salah, ya pokoknya tentang itulah. Jadi latar belakang itu adalah kereta, saat ulang tahun kereta. Nah, memang sangat menarik ya dari big data, ya katakanlah raw data ya, data raw gitu, kemudian disederhanakan lagi menjadi dipilah informasi yang menarik, kemudian bagaimana kita orang visual untuk membuatnya menjadi gambar yang mudah dimengerti, informatif, dan kembali lagi ketika kita ngomong eksekusinya baik, eksekusinya sangat sophisticated, itu menjadi banyak faktor lah ya, faktor seberapa canggih si ilustratornya, seberapa canggih si animatornya. Tapi yang justru yang penting di sini adalah bagaimana membuat menjadi informatif kan. Nah, gue sangat menikmati ya kerja membuat infografik dan videografik saat itu. Cuma memang sampai saat ini pun bagi gue sendiri yang orang visual, yang kuliah desain komunikasi visual, kadang ada pertentangan dengan
dengan si pengolah data ini, pengolah data yang hmm, jadi data ini harus ditampilkan gitu. Karena dalam pandangan gua, so what gitu loh kalau 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 ini tidak ditampilkan, karena kembali ke masalah uh, rasa rasa kita sebagai orang visual, kayaknya terlalu rame deh kalau ini masuk gitu, ya kan. Nah di situ akhirnya tantangannya menarik itu di situ. Ah, kemudian kalau bicara kasus yang tadi ya, beberapa ada beberapa tampilan video, nanti mungkin bisa dilihat ya. Mungkin kita melihatnya, ini mah apa namanya, gampang atau apa namanya, biasa saja gitu eksekusinya. Nah, kembali lagi tadi itu masalah eksekusi itu menjadi faktor yang lain lagi lah hitungannya. Kembali lagi ke SDM, berapa SDM yang mengerjakan atau apa. Tapi memang ini sangat menarik, bagaimana kita orang visual belajar mengolah apa namanya, data, kemudian menampilkannya menjadi satu hal yang informatif sesuai dengan mediumnya. Karena itu tadi, ketika mediumnya adalah poster ukuran 40-60 atau mungkin lebih besar, di apa namanya, kita tempel di tembok, bagaimana eksekusinya, kemudian bagaimana ketika itu ditampilkan, orang bisa nyaman dengan melihat layar 16 inch atau layar 5 inch di HP, supaya tidak apa namanya, tidak ribet atau bagaimana untuk scrolling segala macam. Ukuran font minimum font, kemudian bagaimana kita apa namanya, menampilkannya menjadi kebiasaan urutan membaca orang dan lain-lain, banyak lah. Kemudian ketika bicara audiovisual, bagaimana menggunakan musik, sound effect, kemudian durasi informasi seperti apa, itu menjadi hal-hal yang apa namanya, yang sangat menjadi tantangan gitu untuk kita yang mengeksekusi apa namanya, output produknya. Mungkin itu aja dulu dari gue. Kang Amit bisa nambahkan, nanti gue tambahkan lagi. Mungkin tambahan gue sih gini sih, kembali ke misalnya untuk teman-teman yang masih di kampus gitu ya. Jadi DKV kalau ya dari awal sih sebenarnya kita udah sadar DKV itu payungnya terlalu besar, nggak cocok lah jadi jurusan bener di Widya Tama, itu harusnya jadi fakultas. Kalau ada yang mau bermain-main dengan infografik dan visualisasi data, itu tuntutan paling kencengnya jadi harus punya kemampuan untuk memahami data. Nah ini kan PR, maksudnya tidak ada pelajarannya gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya ya apa ya, kalau memang mau dibekali, si mahasiswa mau dibekali untuk kayak gitu, sebaiknya memang apa, harus sedikit banyak belajar lah, mempelajari itu. Karena misalnya gue nengok kurikulum jurnalisme data di Columbia Amerika ya, bukan negara Columbia Journalism School-nya di Amerika. Itu pas gue tengok ke dalamnya ada mata kuliah visualisasi juga, meskipun simple, basis HTML gitu. Jadi kayaknya memang harus ada perubahan kurikulum sih, kalau mau membekali teman-teman yang baru keluar ini supaya nggak gagap gitu. Medannya sekarang itu udah beda banget lah gitu, udah nggak, kayaknya udah nyaris nggak ada lagi orang bikin desain lalu bikin film lalu dibawa ke percetakan gitu, kayaknya udah nyaris nggak ada.
meskipun masih tapi kecil banget gitu. Jadi harus mulai memperluas kompetensi mau nggak mau. Itu aja sih kalau menurut gue sih. Monggo Mas Tan. Oke, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan nulis di chat dulu, ambil giliran. Sementara kita nunggu, mungkin aku ada beberapa pertanyaan sih. Baik untuk Amit atau Adit gitu. Pertama adalah yaitu yang memilih data itu untuk ditampilkan dan apa yang tidak itu siapa? Apakah kalian? Apakah ada editor? Atau bagaimana saat ini? Kalau di tempatku, di Tagar, dulu kan posisiku itu Wapanpres, wakil pemimpin redaksi. Jadi kebetulan memang untuk urusan data ada di tanggung jawabku, karena itu bukan divisi yang besar waktu itu, cuma divisi kecil yang isinya cuma 2-3 orang. Nah, keputusannya tetap di gua waktu itu. Jadi teman-teman tim data itu yang di redaksi itu menemukan data tadi, misalnya mengajukan film Dilan, dia harus mengajukan, mempropos dulu, gue mau bikin ini nih gitu. Prosesnya seperti apa, kayak gini, oke. Difokuskan nanti datanya yang tampil ini. Nah, dia yang melakukan proses tadi, ngambil datanya tadi, nontonin, nyatet per detik dan seterusnya itu. Setelah jadi baru di-share, baru diskusi bareng-bareng mana yang menarik dan yang perlu diangkat dan kemudian nanti divisualisasikan. Lalu jadi narasi. Dalam diskusi bareng itu melibatkan pihak ya Adit nggak atau nggak bagian dari graphic design sendiri nggak? Nggak. Kalau di kita nggak. Graphic design itu kalau sudah diputuskan itemnya apa aja. Jadi tidak dilibatkan dari awal banget gitu, nggak. Jadi outputnya harus dari diskusi tim itu, dia harus bisa bikin brief buat Adit yang mengeksekusi. Makanya kualitas briefnya jadi penting. Kalau salah ngasih brief ya Adit pasti bingung. Nah itu kan juga kalau pengalaman kita dulu itu masalahnya adalah ketika yang bikin brief itu tidak punya pengalaman atau tidak punya wawasan produksi, kadang-kadang ya tadi muncul konflik. Ini mah nggak penting, itu ngapain masukin gitu kan. Ya. Jadi gue jadi merasa beruntung karena minimal gue tahu lah proses produksinya nanti bakal begini nih. Jadi minimal prinsip dasar desain kan kita paham, jadi tidak semua harus tampil gitu. Ada yang penting, mana yang paling penting, mana yang dikedepankan dan seterusnya. Itu bisa menajamkan lah konsepnya, sehingga ketika dikasih ke tim yang eksekusi visual nggak kacau doing lah. Tapi ya ada masa waktu itu di mana gue lepas total, langsung aja tukang brief ke Adit gitu. Ya lumayan juga rada kusut. Tapi kan seperti tadi Adit pernah bilang, tadi Adit sempat bilang ya bahwa kadang-kadang itu ya kalau terlalu banyak itu jadi desainnya kan jadi terlalu rame gitu kan. Nah, saat sudah diputuskan dari kamu misalnya nih atau dari tim editorial sudah diputuskan, lalu pindah tangan ke Adit atau ke graphic designer, itu misal dari graphic designer dalam eksekusinya merasa wah ini terlalu penuh nih, ini apa namanya, wah baca jadi susah gitu. Itu ada kemungkinan keputusan untuk mengurangi data lagi atau gimana? Iya, ada kemungkinan. Dan karena posisi gue open waktu itu, gue bisa memutusin udah ini buang aja, bagian ini aja yang diangkat. Apalagi kalau misalnya konten yang mau diangkatnya terlalu padat kan. Sementara videonya kan maunya semacam teaser aja, tidak memuat seluruh. Kalau mau lihat full kontennya ya lihat artikelnya kan gitu. Karena biasanya itu artikel long form 1000-2000 kata dengan banyak visual, sehingga ya tadi karena fungsinya pun sebagai teaser kan harus pinter-pinter kan. Kayak bikin teaser film kan, dari sekian banyak film itu lo harus potong bagian mana yang kira-kira bakal menarik orang untuk nonton versi fullnya. Nah itu memang salah satu tugas si penulis waktu itu. Nah tentu saja kan itu tugas tambahan yang buat mereka yang hanya biasa berkecimpung di dunia media, tulis menulis kan nggak pernah dia punya pengalaman kan. Harus nulis brief untuk video itu nggak gampang juga.
Kita aja yang biasa main di toolsnya, biasa ngedit segala macam kan juga belum tentu pasti kalau harus menyusun script misalnya. Itu satu kompetensi yang cukup spesifik lah. Kalau di dunia profesional bahkan kan itu ada profesinya sendiri kan. Sehingga ketika dirangkap-rangkap gitu ya memang kadang-kadang kesandung-sandung. Yang menarik itu ini loh, Kang Amit, yang apa? Waktu kita bikin laporan KNKT itu loh, yang dari berapa ribu berapa ratus lembar itu loh. Oh ya, Yang waktu jatuhnya apa? itu Ada Asia, Damr atau Asia. AirAsia ya? Ah, Itu itu kan gue sama si infografik gitu. ya infografik, gue sama si Aki kan yang bikin itu berdua. Ya, Hmm. itu Itu juga ceritanya menarik sih, cuman itu infografik kan ya. Hmm. Nah, kita waktu itu beruntung karena gue lulusan SPM penerbangan. Gitu. Jadi gue nggak terlalu asing ketika membaca laporan KNKT yang hampir 300 halaman itu untuk membaca bagian yang pentingnya aja untuk menggambarkan detik-detik pesawat itu jatuh. Jadi itu sih kayak blessing in disguise aja gitu karena gue lulusan SPM penerbangan, gue jadi paham, oh gini loh alurnya itu. Ini sempat kita ulang sih waktu yang terakhir jatuh di Jawa Utara itu apa? Pokoknya yang terakhir lah, yang pesawat jatuh Palangkaraya terakhir, pesawat yang mau ke Palangkaraya itu juga prosesnya hampir sama. Nah, yang awal yang sama Adit itu AirAsia mulai dari detik dia sebelum berangkat sampai jatuh, kita bisa bikin yang terakhir Boeing 737 MAX benar. Yang kalau yang tadi Adit singgung itu AirAsia. Itu ya catatan besarnya menurut gue sih memang bagaimana si tim yang bikin harus bisa memahami datanya. Itu PR besar tuh. Ya kebetulan aja sih kan kita, atau waktu itu ada gue yang, karena gue lulusan SPM penerbangan, jadi kalau nggak ada mungkin kita juga bingung sih menjelaskan, karena itu kan transkrip dari black box kan, bahwa dia geser sekian derajat, kemudian ada rudder dan seterusnya, istilah-istilah teknis yang menyebalkan gitu. Nah waktu itu kita sampai tengah malam kalau nggak salah ya, sampai jam 1 yang jam 12 mencoba membuat gambaran paling real dari data itu. Itu exciting sih, meskipun capek tapi memuaskan. Itu juga waktu itu trafficnya lumayan gede. Oke, yang lain yang ingin bertanya? Kalau ingin tanya bisa langsung unmute. Oke. Dit, gue pengen nanya, Dit. Konsiderasinya lo dalam membuat infografis itu gimana ya supaya, ya kan kita tahu ya semua orang itu kan nggak dalam level kecerdasan yang sama nih, gitu. Dalam membaca gambar, membaca grafis dan lain-lain itu mindset lo dalam mendesain atau membuat animasi itu seperti apa sih gitu? Dan apa memang sudah ada level tertentu yang lo harapkan pemirsa lo itu levelnya segini nih, pasti harus ngertinya segini, atau memang lo setin bener-bener ke bawah banget sampai istilahnya anggap aja pembaca gue anak TK gitu? Kalau gue kemarin itu pertimbangannya yang apa? Yang awal itu adalah mediumnya. Mediumnya apa dulu? Kemudian dari situ dari berbagai beberapa riset yang teman-teman di kantor sudah lakukan, seperti kebiasaan orang melihat layar handphone ya, karena saat itu kami di Berita Agar itu 85% ya, kalau nggak salah 85% atau 87 sekian tuh pembacanya dengan menggunakan mobile phone kan. Jadi pertimbangan itu adalah itu, layar 16:9 vertikal. Jadi di kepala itu sudah ada catatan bahwa ini akan dilihat di layar dengan ukuran minimum 5 inch
5 inch 16:9 seperti itu lah. Itu yang pertama. Kemudian kan kita jadi tahu, oh minimum font ukurannya sekian. Yang akan jadi headline, yang akan jadi sub headline, kemudian body text-nya berapa, kayak gitu. Kemudian bagaimana ilustrasinya, apa namanya, ya kita sesuaikan, bukan sesuaikan. Kalau bicara tentang berapa minimumnya, ya bagaimana experience orang yang sudah biasa dengan menggunakan mobile phones, smartphone gitu. Itu aja sih, nggak ada set terlalu, itu lebih ke urusan teknis sebetulnya. Oke, ini aku share tadi barusan, ini adalah yang dibuat sama kita untuk sementara, ini yang dibuat sama Adit. Ini teaser ya. Ya, teaser yang di Instagram. Oke. Kalau dari UI UX sih sebetulnya kalau menurut saya ya, based on experience saja itu memang udah sesuai sih, karena setiap data keluar di atas, setiap kali mau ngambil atensi di bawahnya itu ada animasi dulu sebelum teksnya keluar gitu. Jadi memang itu membuat gerak mata kita untuk menuju ke Ya, informasi berikutnya. itu jadi pertimbangan apa namanya, eye tracking kita berdasarkan dari mana. Jadi ketika apakah ada yang harus di bold atau apa, pertimbangannya bisa macam-macam kan. Eksekusinya apakah dengan membold, apakah itu dengan membuat semacam splash, atau membuat semacam ada gerak yang mengarahkan mata ke sana gitu. Oke. Dulu waktu di Beritagar sendiri, waktu kalian melakukan tadi Amit kan sempat ngomongin soal UI UX ya. Itu kalau di dulu saya pernah kerja dengan satu agency, saya nggak usah sebut namanya, tapi mereka punya satu divisi sendiri yang memang dedikasi mereka itu untuk UI UX. Jadi saat misalnya mereka bikin website atau apa, itu mereka memang ada discussion group yang datang dan mereka suruh cobain, lalu mereka tracking nih secara UI UX-nya, maksudnya eyeball mereka kemana dan kemana macam-macam lah untuk nge-refine desain mereka. Nah, kalian juga melakukan hal serupa atau ini insting aja nih sambil berjalan akhirnya jadi experience? Kalau zaman kita dulu sama Adit itu sama sekali nggak ada. Dalam tim itu nggak ada ahli UI UX. Yang ada cuman ya kami berdua lah. Bertiga waktu itu dengan yang paham visual ya. Jadinya ya terbatas banget itu. Makanya dari situ kepikiran gitu, maksudnya UI UX ini bakal jadi sangat diperlukan karena mediumnya nyaris semuanya akan pindah ke internet. Ya waktu untuk beberapa proyek yang lain yang kebetulan tidak melibatkan Adit, itu kami tuh nyewa UI UX dari luar. Jadi waktu itu bikin web apps untuk pilkada kalau nggak salah, terus beberapa web apps untuk dashboard, analitik, monitoring media, itu akhirnya kita nyewa UI UX dari luar. Jadi apa ya, menurutku itu penting banget sekarang dia ada. Jadi nggak cukup desainer doang yang bisa bikin layout atau membuat desain. Jadi karena sekarang unsur interaktivitasnya itu tinggi banget, kayaknya ya mau nggak mau butuh orang UI UX yang paham UI UX.
Oke, ini aja dari gue. Tadi yang diceritain Adit ya, gue share. Ini epic banget gitu kerjanya. Karena bahannya lihat ya. Misalnya, nah ini tuh hasil black box. Kan kalau nggak punya wawasan ini kan setengah mati bacanya ini apaan maksudnya gitu. Nah waktu itu kita menginterpretasi ini supaya bisa jadi infografiknya. Ini yang dari CVR, rekaman cockpit. Nah dari dua data ini yang dikombin kemudian kita membayangkan, oh inilah yang terjadi lalu dicoba digambarkan. Jadilah kronologi secara visual. Ini bahannya yang tadi itu. Nah ini posisi pesawat dalam gambar ini sebenarnya sangat diusahakan sesuai dengan data itu, cuman agak setengah mati, jadinya akhirnya diputuskan ya udahlah nyerah gini aja, udah nggak sanggup lebih dari ini. Gitu. Kanu nggak gorengnya teh? Baik, soalnya halus ya. Nggak goreng tempe. Halo, Dit, sorry gue baru sempet join. Tadi nyimak sebentar banget. Terakhir tuh ya, lo di berita agar ya, Dit? Tadi kan lo kasih itu tuh, grafik itu yang jelimat, terus lo berhasil mensimplify jadi divisualkan gitu ya, makanya visualisasi data. Nah, pertanyaan gue, key point itu yang lo lampirin di yang terakhir di visualisasi datanya itu lo sebagai ya karena gua tahu kan lo berdua kan anak DKV gitu ya jadi nah pertanyaan gua apa kopinya itu ya key pointnya wordingnya itu yang tentuin lo berdua atau ada tim lagi ada copywriter kalau di agensi atau ya atau si jurnalisnya gitu. Kalau yang di tim kami waktu itu tim penulisnya yang nyodorin draftnya. Ini pesan yang mau disampaikan, editing finalnya biasanya di gua. Jadi menyederhanakan kalimatnya, mengganti kata yang lebih efisien gitu. Jadi kan rumusnya nggak boleh panjang-panjang kan. Jadi gimana caranya jadi pendek tapi satu kalimat gitu. Nah itu biasanya tugasnya finalnya di gua. Nanti gua ke Adit jadi tinggal ini diganti aja jadi gini gitu. Jadi karena ada pertimbangan layout juga kan, kalau terlalu misalnya kotak kecil yang di Instagram itu kalau 4-5 baris isinya teks kan jadi nyebelin gitu. Iya, malas baca orang kan, tahu sendiri netizen kan. Ya benar, biasanya jadi gini Nor. Saat itu ketika tim penulis sudah menyodorkan teksnya, ini gue balik lagi tadi ada semacam panduan kan bahwa oke, kita mediumnya seperti ini 16:9 layar vertikal, teks tidak lebih panjang ketika dengan font sekian tidak lebih dari 3 baris atau 2 baris gitu. Jadi itu aja. Jadi ketika misalnya ada teks terlalu panjang pasti akan diedit lagi untuk menjadi kalimat yang lebih efektif seperti itu. Oke. Berarti lo memberikan suggestion ke mereka, ini kayaknya kepanjangan nih, kayak lo mesti edit. Ada tektokan kayak gitulah. Oke, sip. Thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Maaf tadi saya ngilang dulu. Mati lampu. Ini banyak request nih untuk Amit nyalain videonya, pada kangen katanya. Mungkin Robi mau tanya atau Bos Cendol? Silahkan. Nanya apa ya? Paling gini kali ya. Tadi kan dibilang
ada pesan yang ingin disampaikan gitu. Tapi ketika data itu diolah, ternyata beda nih dengan pesan yang ingin disampaikan. Nggak tahu pernah ngalamin kayak gitu nggak? Terus satu lagi, kayaknya berapa tahun terakhir tuh gue denger dan gue baca dan gue nonton juga, kayaknya data ini jadi data is king gitu. Dari nggak cuman di bidang jurnalistik mungkin ya, di bidang olahraga pun kayak ya mungkin pernah nonton film Moneyball dan rumusan itu sampai sekarang dipakai untuk beberapa klub-klub olahraga gitu ya, dan Termasuk Liverpool. banyak yang sukses gitu, salah satunya Liverpool hari ini. Kayak gitu sih, gue pengen tahu kalian di Beritagar waktu itu ada data scientist atau semacamnya seperti itu, atau kayak gimana gitu. Terus gimana? Mungkin nggak nyambung dengan basic kita yang desainer gitu atau DKV gitu ya. Gue pengen tahu sejauh mana sih nanti penggunaan data ini ke depan-depannya kayak gitu. Karena kan kayaknya semenjak The new oil, data is the new oil. semenjak kita punya mobile phone yang smartphone lah, kayaknya data itu kayak banjir aja gitu dari langit gitu. Kita dibombardir dengan data dan sebenarnya kita punya banyak gitu, cuma kita nggak tahu gimana ngolahnya kayak gitu. Mungkin bisa dicerahkan kami ini. Segitu aja gue. Thank you. Mit, nyalain dong videonya, Mit. Pengen lihat muka lu. Thank you. Ini menghemat koneksi dulu. Pertanyaan pertama ya, yang tadi itu hal paling menarik karena ya terjadi sepanjang waktu. Jadi waktu itu kalau persisnya gini, kita di awal punya asumsi pas ngeliat tabel gitu data, wah ini menarik nih, kita bisa cerita tentang A misalnya gitu. Ya udah datanya diambil dengan segala daya upaya untuk ngambil data itu, bahkan kalau ke BPS harus beli kan. Terus diolah, ya tadi benar keluar ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu. Datanya nggak ngomong gitu, ya udah ada peluang dibatalkan, di drop, atau ya udah kita pindah angle gitu. Itu sangat mungkin terjadi dalam proses kerja kami yang tulisan-tulisan data itu, karena itu kan melibatkan tim visual untuk membuat grafik-grafiknya itu. Tim visualisasi data itu berkali-kali ya kadang-kadang harus tengah jalan, oh sorry ganti topik gitu. Nah itu sih udah pasti kejadian. Jadi memang butuh kejelian benar untuk melihat data. Nah ini di sini gue belajar banyak sih. Maksudnya nggak pernah ada di kampus tentang kayak gini. Jadi gue juga harus banyak sekali baca buku-buku tentang data yang menjadi peringatan untuk supaya kita nggak salah interpretasi, kayak jangan menginterpretasi korelasi menjadi hubungan sebab akibat dan seterusnya lah. Nah, itu kadang-kadang yang membuat misleading lalu akhirnya di drop. Nah, pertanyaan kedua tadi kalau soal data sekarang itu gini, kenapa kami dari Beritagar pindah di Lokadata, memang salah satunya pengennya fokus hanya untuk ngurusin data. Terutama karena data itu sekarang lagi naik daun lah. Jargonnya sih yang revolusi industri itu 4.0. 4.0 itu kan jargonnya mengarah ke big data. Apa yang dimaksud big data sebenarnya sudah kita kenal lama di sepak bola. Sepak bola itu salah satu bidang yang menerapkan big data sejak lama. Yang biasa dilihat sama pembaca atau penonton sih yang simple ya kan. Setelah nonton lu pasti baca, oh ada statistik, berapa possession, shot on goal, bla 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 gitu. Itu yang simple, tapi di belakang itu ada yang jauh lebih rumit.
Uh, sudah mulai sekarang itu pemain-pemain kan dikasih sensor tuh, dipasangi sensor sehingga bisa dilacak pergerakannya, bisa dilacak staminanya, sehingga mungkin pelatih itu bisa tahu ini orang kalau ditempatkan di sayap nggak bagus, mending di tengah dan seterusnya. Itu menentukan pengambilan keputusan. Jadi data for policy itu sudah sekarang sudah banyak diimplementasikan. Sport itu salah satu yang duluan dan terutama sepak bola. Berikutnya itu sebenarnya F1. Kalau kalian suka nonton F1, itu kan dashboardnya si tim itu full data itu, dan itu kan benar-benar bisa dibilang big data. Bayangin balapan 2 jam, mengagregat data dari ratusan data point yang dikumpulkan per detik. Apa nggak sinting tuh bacanya kalau baca real time? Karena itu visualisasi data sangat membantu. Jadi si dashboard tadi sudah didesain sedemikian rupa sehingga si tim bisa membaca data tadi dengan cara yang lebih efisien. Bola F1 itu, sport itu termasuk salah satu leading sektornya sih sebenarnya untuk urusan data. Sehingga karena ada bantuan dari perjudian bukan kira-kira? Judi juga salah satu pemicunya karena segmennya kan penjudi kan. Data-data itu bisa dijual ke penjudi lah kasarnya gitu. Jadi kalau kalian buka situs gua itu Lokadata atau Beritagar, sekarang Lokadata, itu gue punya satu artikel robot yang ditulis robot yang bentuknya sebenarnya itu prediksi untuk menjudi. Jadi pertandingan partai A lawan B itu bisa kita prediksi yang bakal menang siapa berdasarkan historical data mereka 20 atau 30 pertandingan sebelumnya. Itu sangat mungkin, apalagi dengan teknologi machine learning sekarang kan kita pakai itu semua. Jadi big data itu dilempar ke mesin, outputnya bisa langsung ngasih insight. Makanya tadi gue bilang data ini kaitannya sama memberi insight. Jadi kalau datanya diolah benar, ya bisa jadi informasi yang bagus yang bisa dipakai untuk ambil keputusan. Nah, sekarang memang ini yang ketiga ya, pertanyaan ketiga. Sekarang memang lagi kayak lagi hype lah gitu. Semua seolah-olah berbasis data. Meskipun penerapannya nggak semudah itu. Lo lihat aja ini urusan COVID ya kan. Di atas kertas, datanya harusnya mudah diagregat karena ini mengerahkan kaki tangan pemerintah relatif gitu. Tapi faktanya kan data kita itu termasuk yang paling lambat. Yang kita lihat hari ini itu bisa data 2 minggu lalu, jadi lag-nya tuh tinggi banget. Kita nggak bisa lihat data real time karena infrastruktur nggak cukup. Nah, ke depan gue pikir gini, momen COVID ini kan membuat semua jadi pindah ke digital nih. Sekolah aja digital gitu kan. Ya menurut gue bisa dibayangin bahwa data ke depan bakal makin seksi gitu. Nah, saat ini aja gue jadi merambah kemana-mana gitu. Gue jadi belajar Python untuk ngolah data, untuk scraping data, untuk bikin analisis. Kan nggak kebayang gitu dari kuliah seni rupa tiba-tiba gue harus buka Python gitu untuk pemrograman pengolahan data. Tapi menarik sih, maksudnya kalau gue kan secara pribadi entry point-nya tadi dari tantangan untuk membuat visualisasi data yang sederhana dari data yang rumit sekalipun gitu. Tantangannya itu, dan masih jadi obsesi lah karena sampai Adit keluar nggak ada lagi di Beritagar, kita belum bisa bikin satu karya yang selevel sama Jonathan Jarvis punya video tadi. Itu sih benar-benar obsesi banget sih, pengen bisa bikin yang kayak gitu. Untuk isu-isu yang rumit dan bisa jadi video grafik yang simple, menarik, bisa explaining gitu. Entah dia mengandalkan dari data kuantitatif yang dari angka-angka itu atau yang sifatnya kualitatif. Gitu. Jawab belum?